Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing untuk kita, yaitu 5 tanda dia sangat-sangat mencintai kamu. Saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda, sehingga bisa jadi peka, bisa menganalisa dengan baik apakah dia sungguh-sungguh mencintai kita. Saya percaya setiap orang ketika dia sedang jatuh cinta, mau orang cuek sekalipun, akan memberikan kode atau tanda bahwa dia sedang jatuh cinta. Nah, sering sekali sebuah kesalahan yang kita lakukan adalah kita kurang peka. Makanya saya sering mendengar zaman-zaman waktu SMA, ya, si cowok ini suka sama si cewek ini, hanya si cewek ini kurang peka terhadap cowok ini, padahal si cewek ini juga suka sama cowok ini. Nah, setelah selesai sekolah, baru beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kedengeran dari teman yang lain bahwa si cowok ini suka sama si cewek ini. Dan ternyata si cewek ini juga suka sama cowok ini. Akhirnya kan karena ketidakpekaan, karena kurangnya ketajaman dalam menganalisa, ya akhirnya tidak jadian. So, harapan saya setelah mendengar ini, teman-teman boleh bisa lebih peka dalam menilai apakah dia sungguh-sungguh mencintaimu. Nah, berikut ini 5 tanda dia sangat-sangat mencintaimu. Yang pertama, dia membawamu dekat dengan Tuhan. So, teman-teman pelajarilah ini. Kata membawamu dekat dengan Tuhan, sederhananya begini. Dia ngajakmu berdoa bersama. Artinya kalian punya jam 2 sama. Dia di rumahnya, kamu di rumahmu, tapi lewat telepon punya jam 2 bersama. Punya jam untuk baca firman. Jadi setiap harinya baca firman. Kemudian penyembahan juga, ya, penyembahan bareng. Dan kalau ada kesempatan beribadah bersama-sama. Dan kalau bisa lebih luar biasa lagi, pelayanan sama-sama. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dia itu sungguh-sungguh mencintaimu. Nah, biasanya orang yang tulus mencintai, orang yang sungguh-sungguh mencintai, orang ini akan berusaha bahwa kita dekat dengan Tuhan. Untuk itu sangat-sangat diharuskan memiliki pasangan hidup yang takut Tuhan, memiliki pasangan hidup yang cinta akan Tuhan, sehingga keduanya akan mengasihi Tuhan, yang kemudian berdampak terhadap hubungan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman muda, apakah dia yang sedang dekat dengan kamu, apakah dia berusaha untuk membawamu makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Berdoa, baca firman, penyembahan, pelayanan, atau ibadah sama-sama. Itu yang pertama, membawa dekat ke Tuhan. Yang kedua adalah menjaga perasaan dan hatimu. Jadi kalau dia mencintaimu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjaga perasaan dan hatimu. Sederhananya begini, dia tidak cuman berkomunikasi lancar, dia tidak cuman quality time yang lancar, ya, tapi dia juga menghargai perasaan dan hatimu. Sebab banyak saya dapati, ya, pasangan-pasangan muda yang akhirnya mengalami sebuah ketakutan ketika bertemu dengan pasangannya. Selidik demi selidik, kenapa dia takut ketemu dengan pasangannya? Ternyata pasangannya ini tidak menjaga perasaannya,
tidak menjaga hatinya, justru memberikan tekanan-tekanan yang membuat dia tidak damai sejahtera. Untuk itu sangatlah diharuskan kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan pasangan kita, apa yang dia tidak suka. Artinya apa yang dia suka kita lakukan, apa yang dia tidak suka kita tidak lakukan. Ini yang namanya menjaga perasaannya sekaligus menjaga hatinya. Yang repotnya adalah kita sering mengecewakan dia. Kita sering membuat dia sedih. Dan parahnya itu dilakukan dengan sengaja. Nah, yang kayak gini-gini nih yang repot. Nah, kalau dia sungguh mencintai, dia akan jaga perasaan dan hatimu. So, teman-teman muda, saya mau tanya, apakah dia yang mencoba dekat denganmu, ya? Apakah dia menjaga perasaan dan hatimu? Renungkan baik-baik, sebab ini akan sangat menolong apabila engkau berpacaran dengannya di kemudian hari. Nah, tanda yang ketiga bahwa dia sangat mencintai kamu, maka tanda yang ketiga adalah dia memiliki rasa cukup. Nah, ini penting banget. Saya selalu bilang dan sering saya ulang-ulang bahwa rahasia kesetiaan itu tidak banyak. Hanya satu saja, apa itu? Rasa cukup. Artinya begini, di luar sana banyak yang lebih cantik, di luar sana banyak yang lebih ganteng, banyak lebih kaya, banyak lebih berpendidikan. Tapi ketika kita memiliki rasa cukup, seganteng apapun di luar sana, secantik apapun di luar sana, bagi kita dia cukup. Artinya kita tidak ada lagi waktu untuk membanding-bandingkan pasangan kita. Kita tidak lagi waktu untuk melirik-lirik yang lain, sebab pasangan kita cukup bagi kita. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman muda, apakah pasanganmu masih suka membanding-bandingkanmu dengan yang lain? Apakah pasanganmu masih melirik-lirik yang lain? Nah, kalau dia lakukan itu pertanda bahwa dia tidak memiliki rasa cukup. Dan orang kalau tidak memiliki rasa cukup, maka dia akan selalu cari yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Masalahnya tidak ada satu orang pun yang sempurna. Bahkan kita harus tahu, kalau kita kira dia yang terbaik, masih ada lagi yang lebih terbaik. Ingat, di atas langit masih ada langit. So, jangan coba membanding-bandingkan, karena Anda tidak akan pernah puas. Jadi rasa cukup adalah rahasia kesetiaan. Jadi tanda dia sangat mencintaimu, dia memiliki rasa cukup. Artinya gini, dia fokus membangun hubungan ke kamu. Dia fokus membangun pertumbuhan dengan kamu. Ada orang sementara dekat di sini, dia buat juga pendekatan di sana. Dia tebar jala juga di mana-mana. Nah, bagaimana akan fokus? Nah, kalau dia fokus ke kamu, ya dia pelajari kamu. Dari situ kita bisa tahu orang ini memiliki sebuah rasa cukup yang tinggi. Artinya satu dulu dipelajari. Satu aja kadang belum beres, bagaimana dua, apalagi tiga. Kan itu logikanya begitu. Artinya tetap boleh berteman dengan siapapun, kita boleh berteman dengan siapapun, tapi untuk khusus pendekatan kita fokuskan dulu, sehingga kita terbiasa memiliki rasa cukup. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda dia sangat mencintaimu. Yang keempat adalah dia mengucap syukur atasmu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ucapan syukur itu sangat penting. Ucapan syukur itu sebagai tanda dia sangat mencintai kamu. Artinya begini, dengan semua kekuranganmu, dengan semua kelemahanmu,
dia mengucap syukur. Dia tidak membanding-bandingkan, dia tidak mencari kekuranganmu, dia tidak mencari-cari kesalahanmu, tapi dengan semua kekuranganmu dia mengucap syukur. Saya percaya di balik ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan. Jadi seberapa sering kita mengucap syukur akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan, akan membawa kita kepada mujizat Tuhan. So saya tanya nih teman-teman muda, apakah pacarmu, apakah dia yang coba lagi dekat ke kamu, apakah dia mengucap syukur atas semua kekurangan dan kelemahanmu? Atau kalau kamu dekat dengan dia yang bilang dia cinta kamu, tapi selalu membanding-bandingkan, selalu melihat kekurangan di dalam diri kamu, itu repot. So, anak-anak muda, perhatikanlah baik apakah dia mengucap syukur. Kalau mengucap syukur, dari mana kita lihat? Dia gampang berterima kasih, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mencari-cari kekuranganmu, dia tidak mencari-cari kelemahanmu, bahkan dia berdoa untuk kamu. Itu sebagai tanda dia mengucap syukur dengan semua kekurangan dan kelemahan kamu. Nah, kemudian yang terakhir, tanda dia sangat mencintai kamu. Ini juga sangat-sangat penting. Dia memperkenalkanmu ke orang tuanya atau keluarganya. Bagi saya, keluarga atau orang tua adalah sebuah hal yang penting atau lebih sakral. Kalau kita sampai diperkenalkan kepada keluarganya, berarti kita masuk list prioritas kepada dia. Artinya dia sungguh-sungguh mencintai. Tapi yang paling merepotkan, saya banyak konseling anak-anak muda, mereka berpacaran bertahun-tahun, bahkan 10 tahun berpacaran, tapi tidak diperkenalkan ke orang tuanya. Dia nggak tahu orang tuanya yang mana, dia nggak tahu saudaranya yang mana. Jadi pasangannya ini bingung, yang mana sih orang tuanya. Dan paling parahnya, setelah bertahun-tahun yang begitu lama, begitu dikenalkan ke orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak setuju. Artinya waktu selama itu terbuang dengan sia-sia. So, jadilah bijaksana. Jadi untuk tahu dia mencintaimu, maka cek seberapa dia berusaha memperkenalkanmu ke orang tuanya, seberapa dia berusaha memperkenalkanmu kepada saudara-saudaranya. Tapi ingat, jangan baru kenal ya langsung main sikat-sikat ke keluarga, jangan. Semua butuh proses, jangan tergesa-gesa. Ada juga orang yang bilang, Pak, saya ini mau diketemukan dengan keluarganya. Nah saya tanya, udah pernah ketemu? Belum pernah, Pak. Loh, kok bisa? Iya Pak, kami cuma kenalan di sosial media, bangun hubungan, sudah 6 bulan. Terus katanya dia mau memperkenalkan saya ke orang tuanya. Waduh, bagaimana kamu yakin dengan dia sementara hanya ketemu lewat sosial media? Jadi artinya sebelum dikenalkan ke orang tuanya adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Kita harus kenal dulu karakternya. Orang ini seperti apa? Tujuan hidupnya apa? Prinsip hidupnya apa? Pergaulannya bagaimana? Responnya dalam kehidupan bagaimana? Kita kenal dulu baik-baik. Baru kemudian kita diperkenalkan ke keluarganya ataupun ke saudara-saudaranya. Jangan kebalik, belum kenal dia udah diperkenalkan ke orang tua. Karena begini, yang menikah nanti bukan orang tuanya, yang menikah nanti kamu dengan dia. Jadi yang pertama kenali dia, baru kemudian dia memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Itulah step yang benar. So, ini yang boleh saya sampaikan anak-anak muda, 5 tanda dia sangat
mencintaimu. Yang pertama, membawamu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menjaga perasaan dan hatimu. Yang ketiga, memiliki rasa cukup. Yang keempat, dia mengucap syukur atasmu. Dan yang kelima, memperkenalkanmu kepada orang tuanya. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat-berkat dan mujizat Tuhan. God bless you.